lakuin yang kamu mau aja lah. Jangan dengerin kata A, B, C, D, itu nggak usah. Kalau misalnya mau terjun ke dunia ini ya harus ada kemauan, harus ada niat, harus ada semangat. Udah, yang penting semangat ingin tahu, semangat belajar itu kunci banget. Jadi kita harus bisa ini sih kayak baik sama semua orang aja. Ya, selamat datang di Atmosfera. Yuk, masuk aja. Perkenalan dulu Mas, dengan Mas siapa? Willy. Nama saya Willy, selaku sebagai owner dari coffee shop Atmosfera Coffee and Eatery. Kalau boleh tahu alamat coffee shop Atmosfera di mana Mas? Alamatnya sendiri ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 29. Di sebelahnya Jago Resto. Awal mula berdirinya Atmosfera itu kayak gimana? Konsep awalnya ini, berdirinya itu kayak gimana? Awal mula sendiri saya bangun coffee shop ini memang karena hobi di kopi, suka kopi, terus aku juga suka nongkrong. Terus 11 tahun kan saya ngerantau nih di luar kota, bukan di Jepara. Terus saya pulang ke Jepara itu memang awal maksudnya itu mau bantu kerjaan orang tua nih. Tapi memang karena itu lagi ya, baik lagi memang suka nongkrong, suka kopi. Akhirnya itulah setiap hari kita ngopi. Terus kecetus nih satu kali aku punya pikiran nih, kenapa aku harus nongkrong terus sedangkan aku bisa nih buat coffee shop dengan ilmu-ilmu yang tak dapat waktu aku kuliah. Kebetulan kan juga kuliah di perhotelan ya jurusannya ya. Kuliah perhotelan jurusan, terus habis itu aku lihat di Jepara sendiri ada peluang nih. Dari coffee shop di Jepara ya. Kayak, kenapa ya nggak buat konsep yang dari luar kota kayak gitu? Kenapa nggak masukin ke Jepara yang memang belum kayak kopi banget nih, kayak nggak di kota. Kalau di kota kan oke lah, kita bisa ngomong mereka sudah membiasakan kopi pagi, terus mereka tahu americano, mereka tahu tentang espresso, cappuccino. Sedangkan di Jepara itu aku lihat itu menunya yang rata-rata orang pesen sendiri itu memang basicnya itu susu blend, kopi gitu ya? Iya, kopi susu kayak gitu standarnya mereka. Sudah runding sama orang tua nih, terus akhirnya oke lah. Terus ada lahan kosong juga, kita pakai sekalian. Makanya itulah baru ada Atmosfera. Itu seperti itu. Basicnya sebelumnya apa Mas kira-kira? Basic kuliah ya? Basic kuliahnya ya? Oh, basic kuliah sendiri itu perhotelan. Jadi setelah perhotelan itu dibagi jadi 2 jurusan nih. Ada manajemen, ada di operasional. Aku lebih suka ke operasional. Iya. Jadi aku orang bar, aku orang kitchen juga. Jadi kayak cocok nih apa yang tak dapetin, materi-materi, terus kayak pelajaran-pelajaran apa itu. Waktu juga sempat magang, sempat kerja di Surabaya itu. Ya udahlah, bawa ke Jepara semua aja. Terus kita kemas konsep-konsep dari kota, terus dari segi makanan, minuman, standar quality itu memang standar kota sih. Kalau dari aku gitu. Jadi kita bisa nge-serve ke Jepara juga kayak ini loh yang nggak ada di Jepara. Jadi kayak dari kota-kota itu kita bawa biar orang Jepara nggak bosen juga. Kenapa sih kok bisa pilih bisnis ini, coffee shop ini? Bisnis coffee shop ini kenapa? Kebetulan memang dari awal aku bilang ya, memang suka kopi juga, suka kopi, hobinya juga nongkrong. Dan aku nongkrong tuh sudah pindah-pindah tempat terus. Terus kayak aku di Jepara sendiri cuma beberapa coffee shop tak datengin itu. Terus akhirnya daripada aku sering-sering nongkrong nih, kenapa aku udah buat coffee shop ya? Awalnya cuma iseng aja sih. Iseng aja. Berarti ya? Iseng awalnya. Iseng berhadiah ya? Iseng berhadiah. Ya kita terus. Sistem operasional di sini kayak gimana Mas? Sistem operasional Atmosfera ya? Sistem yang kita pakai itu self service yang ada di kota-kota. Jadi memang kalau misalnya masih sering nih, kayak misalnya ke Semarang, terus ke Surabaya, Jakarta, Bali, itu rata-rata mereka itu coffee shopnya, mereka memanggil nama atau mungkin mereka pakai nomor. Nah itu jadi mereka bawa menu atau mungkin waktu dipanggil itu mereka bisa ngambil orderannya. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, kan di Jepara sendiri juga belum begitu banyak yang dengar soal service nih, ya kan? Biasanya rata-rata kan di Jepara memang diantar, terus dari kayak gitu. Ya kalau aku maunya self service aja sih.
Terus juga kita ngajarin lah budaya baru apa yang ada dari kota itu. Kayak mungkin salah satu yang terapin kan memang kayak mengambil makanan sendiri, mengambil minuman sendiri. Terus waktu mereka sudah selesai ya mereka bisa membuang sampah itu di tempat-tempat sampah yang kita sediain di Atmos aja sih. Makanya kita mau pakai self service. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sistem strategi pemasaran yang ditempuh sebelumnya gimana ini, Mas? Strategi ya. Strategi pemasaran. Kita lebih lewat sosial media. Sosial media. Terus kita memang pakai influencer. Ya balik lagi ya Mas. Ini kan aku sudah lama tidak pulang ke Jepara nih, 11 tahun ngerantau nih. Jadi kan aku nggak punya teman di Jepara itu kan. Kebetulan juga kan aku punya teman-teman yang bisa bantu aku lah di Jepara itu. Gimana caranya bisa naikin engage si coffee shop ini. Awalnya cuma seperti itu. Dari sosial media sih. Sosial media semua ya berarti? Sosial media semua kayak hire kayak digital marketing kayak gitu nggak? Misal hire atau buat hiring ya. Hiring itu memang kita pakai sosmed semua. Sosmed terus dari teman-teman barista, teman-teman staff kitchen juga itu memang apa ya namanya? Aktif semua berarti. Aktif bantu mempromosikan gitu. Iya. Jadi kayak lebih ke innernya juga ikut bantu juga. Lebih seperti itu. Oke. Kesulitannya ini kayak gimana ini kalau bangun bisnis ini? Pasti ada dong. Oh pasti banyak banget kesulitannya ini. Kesulitannya itu memang waktu musim hujan itu pasti coffee shop itu pasti bakal sepi. Apalagi punya outdoor area ya, itu pasti sepi banget. Terus kemarin sempet kayak apa ya, kayak PPKM itu ya. Oh PPKM. Nah itu PPKM itu juga ngaruh banget sih benernya. Terus apa ya, susahnya memang ini sih kayak budidayain itu sih kayak apa namanya, kopi pagi kayak gitu-gitu sih, ngenalin oh ini loh kopi itu harus seperti ini seperti itu susahnya memang seperti itu. Gitu. Baik Mas Willy, ini sepertinya pertanyaan agak menjebak atau rahasia. Apa nih? Kalau boleh tahu nih rata-rata omset Atmosfera ini berapa nih kalau boleh tahu? Kok berat ya banyak omset ya? Berat gimana? Wah, biar anak muda kan bisa kira-kira nih ya. Omset itu agak kritis ya pertanyaannya ya. Yeah, kita ngomong aja lah. Kalau misalnya kita bahas omset ya cukup buat operasional, cukup buat pribadi saya juga, cukup buat anak-anak yang kerja di sini, itu cukup banget. Kalau kita bahas omset ya, takutnya kan surat cinta itu lah. Surat cinta dari. Oh yang pasti aku lapor pajak. Siap, lapor pajak. Nomor pasti 1. Saya laporan. Siap. Ya, lanjut ke besar. Pasti kan dalam bisnis ini ada untung rugi ya, Mas Willy. Ada sih, banyak banget sih untung rugi ya. Iya. Gini, kalau ini kalian tanya ke aku, keuntungan di Atmos atau apa itu, aku benernya tidak pernah yang namanya memikirkan keuntungan. Tetap ada lah, kita nggak munafik ya. Aku tetap mikirin untung, gimana caranya untung. Tapi kalau di sini aku lebih memikirkan serunya, pengalamannya itu lebih aku tonjolin, aku utamain buat aku sendiri ya. Jadi kalau misalnya keuntungan buat aku tuh nomor 2, nomor 3 gitu sih. Kalau apa ya, untungnya juga bisa ini sih, nambah relasi sih, Terus mungkin juga dari orang-orang awam yang mungkin belum kenal sama aku, terus jadi sekarang kita bisa berteman. Soalnya rata-rata seperti itu. Mungkin karena aku juga orangnya ini suka ngomong ya, suka ngobrol, suka kenalan sama orang, sama customer di sini juga. Jadi mereka itu juga welcome sama aku. Jadi mereka kalau ada kesini itu aku pasti selalu tongkrongin. Jadi dari awalnya kita nggak kenal, sebatas kita customer, sekarang kita bisa jadi kayak ibarat kayak temen gue di sini. Itu sih. Kalau rugi ya, ruginya itu apa ya? Ruginya yang pasti sih kayak ini sih, kita apa ya Mas, rugi ya? Benernya kalau aku sih nggak pernah mikir rugi ya. Aku nggak pernah mikir rugi ya. Tapi nggak munafik pasti ada sih. Makanya itu pasti ada. Gak apa-apa, dijelasin aja buat teman-teman nanti biar bisa termotivasi ya dalam bahan coffee shop berarti. Ruginya itu pasti kalau misalnya kita pas sepi sih.
kita pasang. Karena kita mikirin staff yang kerja juga di sini. Gimana caranya kita bisa membiayai hidup mereka juga dengan gaji. Itu kan pasti kita kadang-kadang kalau misalnya sepi atau apa, kita kan pasti kan itu sih mikir gimana caranya. Paling ruginya itu aja sih Mas. Sisanya itu kayak aku anggap ya udah ini fun aja sih, fun aja sih. Jadi nggak selalu melulu tentang uang. Kalau buat aku aku nggak selalu tentang uang. Keuntungan itu tidak selalu tentang uang. Yang terpenting relasi, pengalaman, belajar. Siap. Gitu sih. Ya, Mas Willy, kalau boleh tahu, misal ada anak muda mau terjun ke bisnis coffee shop ini, terinspirasi mau seperti atmosfera. Oke, berarti bukan pelatihan ya, mungkin kayak anak-anak muda mungkin yang mau sharing-sharing ya. Kalau mau sharing-sharing bisa banget sih, bisa banget. Kalau semisal mungkin ketemu lihat muka saya ya di Atmos ya, mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya itu nggak usah sungkan, tanya aja langsung ketemu sama aku atau ya ketemu sama aku sih lebih tepatnya ya, ketemu sama aku mungkin mau tanya-tanya nih Mas gimana ya Mas, aku mau buka coffee shop nih. Itu bukannya aku sok-sokan bisa nih ya, bukan sok-sok mengajari juga, tapi selama itu aku punya ilmu, aku tuh nggak pelit buat bagi itu ke orang-orang. Kan maksudnya kalau bisnis coffee shop juga kan banyak pertimbangan nih. Juga aku waktu buka ini juga kan nggak terus-terusan kayak bisa langsung jadi Atmos yang sekarang. Pasti kan itu ada perjalanannya. Step-stepnya dari awalnya kita yang mungkin bisa dibilang awal-awal itu kita itu kayak ngecewain customer dulu. Terus sekarang kita bisa grow sampai sekarang bisa memenuhi customer kita, memenuhi kayak permintaan customer juga kan kita ada stepnya. Itu sih kalau misalnya ini buat anak-anak muda mungkin mau sharing ya. Mau sharing ke Mas Willy, monggo boleh. Langsung datang ke atmosfera shop ya. Mungkin mau tahu nih kayak mungkin kita nggak mungkin ngasih bumbu dapur ya, ini kan resep perusahaan. Tapi kalau semisal mau sharing aja, misalnya mau tanya-tanya gimana sih Mas cara jalani bisnis, mungkin kayak mau tahu nih kayak operasional bar, cara dari step awal mungkin kayak dari nyalain mesin, dari biji-biji kopi, terus itu nanti kita sharing kok. Kita open aja nih buat teman-teman mungkin yang mau, kita bisa banget. Pesan untuk anak muda Mas, masyarakat anak muda zaman sekarang, pesannya pesan. Aku tuh bukan tipikal orang yang bisa ngasih pesan Mas. Setidaknya kan buat motivasi lah. Dari aku buat anak muda atau teman-teman kita nyebut jangan anak muda ya, teman-teman ya. Buat teman-teman mungkin dari mimpi sih, dari omongan, mungkin dari omongan yang sorry kasar ya, mungkin omongan tae itulah. Ya omongan itu direalisasikan tuh bisa kalau selama ada namanya itu niat, kemauan dalam belajar, itu lakuin yang kamu mau aja lah. Jangan dengerin kata A, B, C, D, itu nggak usah. Ambil baiknya, buang buruknya ya? Buang buruknya. Terus lakuin aja yang kamu suka. Mungkin mau terjun di coffee shop. Sorry, teman. Iya, siap. Terus kayak misalnya mau, ya itu sih. Ya pesannya sih kalau misalnya mau terjun ke dunia ini ya harus ada kemauan, harus ada niat, harus ada semangat. Udah, yang penting semangat ingin tahu, semangat belajar itu kunci banget. Sama satu lagi sih. Tetap friendly satu sama lain. Tetap friendly. Soalnya dalam F&B itu yang dipentingin hospitality juga. Jadi kita harus bisa ini sih kayak baik sama semua orang aja. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Kalau mau motivasi ada lagi gitu mungkin waktu ketemu bisa malah kasih motivasi lebih banyak. Ya lanjut. Harapan untuk atmosfera kedepannya ini seperti apa? Harapan pasti banyak Mas. Harapan pasti banyak banget. Harapannya memang bisa menuin customer, bisa menuruti permintaan customer. Terus harapanku ke depan juga ngasih inovasi, ngasih menu-menu baru, menu-menu yang jarang banget kita temuin di Jepara itu buat customer. Jadi kayak lebih ya harapanku, pengenku sih atmosfera itu jadi pilihan customer. Tetaplah kita nggak ngomong aku nggak munafik ya. Kita buka suatu bisnis otomatis kan pengen tempat bisnis kita rame. Tempat bisnis kita tetap rame kan. Jadinya ya itu sih harapanku tetap
Jadi Atmosfera tetap bisa jadi pilihan customer, tetap bisa manjain customer di sini juga sih. Juga Atmosfera doain aja nih bisa tambah gede, tambah cabang, tambah franchise mana-mana semua amin, kota. amin. Gokil Amin. pokoknya Atmosfera ya. Amin. Promosinya. Apa ya? Misal di sini ada apa, nanti ada apa. Tempat Oke. Tempat-tempat yang kita ini aja ya. Jadi kalau misalnya kali ini di Atmos sendiri kita punya, ibarat kita punya apa ya? Kita punya tiga tempat ya. Yang pertama kita juga punya indoor bar, itu area non smoking kita. Terus yang kita tonjolin selama kita buka dari awal itu kita punya indoor smoking. Ya. Jadi aku bisa menggadang-gadang nih ya. Kayak aku bisa ngomong Atmosfera itu yang pertama kali punya indoor smoking di Jepara. Jadi kita tonjolin itu. Jadi monggo kalau misalnya mau ngerokok waktu di dalam di ruangan ber-AC. Misalnya kan aku mengambil nih keluhan-keluhan customer ya. Biasanya kan kita mau misalnya ngerokok kita harus di outdoor area nih. Nah, sedangkan kita punya indoor smoking AC yang kita bisa memang ngerokok. Jadi kita nggak ngerasa panas, ngerasa gerah. Kita nyaman aja sih. Jadi ngerokok nyaman, dapat dinginnya juga kita bisa. Terus selain itu kita juga punya outdoor area. Outdoor area ini ada di lantai 1 sama di lantai 2. Lantai 2 ini kebetulan jadi favorit customer karena rooftop juga. Rooftop dan kita ngadep ke jalan, kita suguhin. Juga ada pohon kelapa satu kalau misalnya customer mau ngambil kelapanya. Kadang berbuah kadang. Oh, berbuah terus? Kelapaku. Waduh. Biasanya ada customer bawa tuh. Gak apa-apa. Boleh. Sekalian sama esnya ya Mas nanti. Itu langsung ngomong sama bar ya? Oh iya, siap. boleh. Itu sih. Terus apa ya? Ya itu sih. Misal ada event-event. Oh, event kita punya event reguler. Yeah. Jadi kita punya live music itu setiap di malam Selasa dan malam Jumat. Malam Jumat sama malam Selasa. Malam Selasa itu yang selalu ada. Sisanya itu pasti bakal menyusul. Kayak kemarin kita juga punya event itu kita ngomongnya apa ya? DJ sih lebih tepatnya. Tapi jangan disalahartikan nih ya. Yeah. DJ bukan yang sekedar minum alkohol nih. Tapi kan kita DJ yang santai, yang bisa kita nikmatin sambil minum kopi, sambil bisa kita ngejam bareng, sing along bareng. Jadi kayak aku mau menghancurkan notabene yang DJ itu nggak selamanya tentang dugem, nggak tentang dunia malam, nggak tentang alkohol, enggak. Tapi di Atmos kita kemas itu DJ buat teman, buat kita sambil ngobrol, sambil ngopi, buat relax gitu ya. Buat relax, lebih ke situ. Terus event berikutnya ya, kalau boleh tahu ini. Ya boleh lah, kalau masa tempat sendiri kita nggak boleh. Iya betul. Eventnya nanti di bulan Oktober ya, nanti bertepatan sama ulang tahun Atmosfera yang pertama 1 tahun Atmosfera. Itu nanti kita ada event yang memang jadi bocorin ya mungkin ya, nanti aja. Ini biar surprise aja ya, biar customer nanti wah tertarik nih mau dia tuh bakal ada apa nih gitu. Bocoran ya. Pokoknya acaranya bakal meriah banget sih acara sih. Terus aku nggak pasti tetap kita mainnya ke arah DJ karena memang itu 1 tahun. Karena kita bahas lagi ya anniversary ya, otomatis kan harus kayak wow nih, nggak bisa enggak ya. Apalagi biar kita nggak bosan aja sih Mas sebenarnya sih. Jadi kayak nanti mungkin dalam ulang tahun acara Atmos itu nanti kita mungkin bukan tiketing, bukan kita sombong, bukan kita nggak mau menerima customer luar, tapi kita lebih fokusin ke teman-teman Atmos yang dari pertama kali udah bantu kita. Jadi kayak ini apresiasi aja waktu ulang tahun itu, apresiasi buat customer kita yang memang sering kesini. Terus itu nanti kita by invitation. Tambahan sedikit ya ini ya, buat bocoran eventnya Atmos yang buat anniversary itu kita tetap by invitation. Tapi juga misalnya customer luar, customer yang mungkin nggak dapat invitation mau datang itu monggo banget, boleh banget datang. Jadi kita nggak menutup Atmos cuma buat internal, buat orang-orang terdekat nggak, tapi kita tetap orang-orang luar tetap boleh datang ke Atmos. Itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat juga, menginspirasi ya teman-teman di sini juga. Terima kasih buat Sen Visual juga sudah memberikan wadah ya ini ya buat anak-anak muda juga. Keren sih. Jangan lupa buat komen, like, subscribe YouTube dari Sen Visual. Ada IG nggak? Ada juga. Ada IG-nya ada ya? Nanti ditulis aja ya IG-nya. Siap. Terima kasih. This is how I feel now.